pada suatu saat mungkin kita pernah menghadapi masalah pribadi gitu ya, tengah malam begitu. Nah, kita mendapatkan telepon untuk meminta bantuan. Nah, memang dasarnya adalah masalah pribadi, masalah keluarga. Nah, kita tentunya berusaha mencari bagaimana memberikan mereka itu jalan keluar supaya ini tidak menjadi masalah yang semakin besar dan cepat-cepat untuk mendapatkan jalan keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sobat Kemenak sekalian, berjumpa lagi bersama kami di podcast Siaran Keagamaan Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami didampingi oleh salah seorang narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah salah seorang tenaga P3K di Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto dengan bidang tugas penyuluh agama Kristen. Alhamdulillah tahun ini beliau bisa bergabung di keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto. Kita sapa bersama-sama, beliau adalah Bapak Widi. Selamat siang Pak Widi, bagaimana kabarnya Pak Widi? Tuhan, baik, sehat. Alhamdulillah Pak Widi ini dulu adalah penyuluh agama Kristen di Kanwil Jatim dan hari ini sudah bergabung bersama keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto. Pak Widi, bisa diperkenalkan Pak Widi, jenengan ini dulunya bagaimana, terus perjalanannya sampai hari ini seperti ini, bisa diceritakan Pak Widi, karena ini kan jenengan ini saudara bagi kami di Kemenak sudah lama tapi baru bergabung secara utuh ini hari ini. Monggo Pak Widi. Ya, salam sehat, salam sukacita. Saya Widi Kurnia Dwi Kristanto. Saat ini melayani sebagai tenaga P3K penyuluh agama Kristen di Kementerian Kota Mojokerto. Sebelum ini saya sebagai tenaga penyuluh non PNS di Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur. Sekaligus waktu itu memang sambil melaksanakan pekerjaan di tempat lain yang tidak full di bidang pelayanan umat seperti ini. Jadi sekarang merasa bahagia, sukacita sudah bisa secara full timer untuk melayani umat yang ada di Kota Mojokerto ini sebagai penyuluh agama. Pak Widi, jenengan ini kan orang Mojokerto, juga lama di Mojokerto, tinggalnya di Mojokerto, hari-hari juga di Mojokerto. Tapi kan kalau bilang itu kan di Kemenak itu ya sering, cuma ya kadang-kadang seminggu sekali, kadang-kadang seminggu 2 kali. Nah hari ini sudah full time di sini untuk kalau bahasanya anak-anak ngopi itu posnya Pak. Jenengan tempat tugasnya di bagian apa, di seksi apa, mungkin para sobat Kemenak sekalian bisa nanti kalau ingin komunikasi dengan jenengan, konsultasi bisa langsung istilahnya menuju ke sana. Di mana Pak? Saya bersama penyuluh agama lain, ada teman penyuluh agama Hindu juga di sana. Kami berada di bawah subbag tata usaha di Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang harus kita bicarakan atau bisa mendapatkan bantuan dari kami, mungkin bisa langsung ke Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto dan saya bisa ditemui di subbag tata usaha. Siap Pak. Dalam dunia kepenyuluhan Pak, jenengan kan bukan orang baru Pak, pengalamannya sudah panjang. Lah kira-kira untuk pengalaman yang katakanlah paling unik selama panjenengan mengemban amanah dulu sebelum jadi P3K di Kota Mojokerto itu ada hal unik apa Pak yang mungkin bisa diceritakan kepada sobat Kemenak sekalian Pak? Hal unik yang saya temui mungkin tidak terlalu menarik ya, karena itu sudah menjadi tanggung jawab saya sebagai seorang penyuluh agama. Sehari-hari itu. Karena apa? Karena permasalahan setiap katakanlah jemaat itu ya berbeda-beda antara satu dengan yang lain, baik itu masalah secara personal maupun secara komunal atau jemaat, begitu pasti ada saja yang dihadapi. Pada suatu saat mungkin kita pernah menghadapi masalah pribadi begitu ya, tengah malam begitu. Nah kita mendapatkan
telepon untuk meminta bantuan. Nah, memang dasarnya adalah masalah pribadi, masalah keluarga. Nah, kita tentunya berusaha mencari bagaimana memberikan mereka itu jalan keluar supaya ini tidak menjadi masalah yang semakin besar dan cepat-cepat untuk mendapatkan jalan keluar. Nah, hal seperti itu maka kita sudah bisa memposisikan diri untuk berada di tengah-tengah mereka memberikan jalan keluar. Dan masalah utama adalah waktu, yaitu tadi tidak tergantung jam kerja. Kadang tengah malam pun kalau kita dibutuhkan, kadang-kadang ya kita harus hadir karena kita sudah komitmen untuk menjalankan posisi kita sebagai seorang penyuluh agama yang di sana juga ada fungsi yang bersifat konsultatif, yaitu untuk membantu masyarakat atau jemaat secara khusus itu memecahkan masalah-masalah yang ada di antara mereka, baik itu personal maupun masalah di dalam masyarakat dengan banyak permasalahan sosialnya seperti itu. Dulu setelah menjadi penyuluh agama non PNS, mungkin tugasnya tidak full seperti sekarang. Kalau sekarang kan mungkin sudah full time, sudah banyak yang mungkin akan menjadi program-program kerja. Mungkin bisa diceritakan Pak Widi gambaran jenengan sebagai seorang penyuluh agama Kristen ini, tugas-tugasnya apa saja, bidang yang dilayani apa saja, terus misalkan jenis layanannya apa saja. Kan mungkin sobat Gemala sekalian ingin tahu, aku nek butuh ini mungkin bisa ke jenengan, atau ternyata di sini tuh orangnya. Kan itu mungkin menjadi sebuah informasi yang cukup menarik di kalangan umat di Kota Mojokerto. Nggih, Pak Widi. Kalau tugas pokok seorang penyuluh agama Kristen itu sesuai dengan aturan yang sudah diterapkan dan ditetapkan bagi kita, itu harusnya kan sebagai seseorang yang bisa membagikan pembinaan penyuluhan rohani, kemudian juga bisa membagikan informasi yang bersumber dari pemerintah, artinya itu bisa kebijakan, bisa peraturan-peraturan baru. Nah, harapannya adalah tersampaikan kepada umat karena apa? Karena bahasa yang kita gunakan adalah bahasa agama. Artinya dengan pendekatan rohani, harapannya bahwa jemaat atau masyarakat ini memahami kebijakan pemerintah itu seperti apa, gunanya apa, kemudian manfaatnya untuk kita sebagai umat ini seperti apa. Nah, ini tanggung jawab kita sebagai tugas pokoknya. Nah, masalah fungsinya yang harus kita lakukan, yang pertama ya tadi itu salah satunya yang konsultatif tadi itu, barangkali ada personal atau kelompok masyarakat yang menghadapi masalah, maka kita menjalankan peran sebagai konsultan di situ, sebagai seorang yang bisa memberikan saran untuk pemecahan masalahnya. Kemudian fungsi yang utama yaitu sebagai seorang yang bisa memberikan informasi tadi itu. Nah, itu yang masalah yang fungsi yang kedua. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai fungsi administratif. Kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat ini yang sudah kita lakukan bersama masyarakat ini, yang kita lakukan secara tertulis sesuai kebutuhan administratif yang dibutuhkan oleh kantor kita ini. Sebagai laporan atau sebagai data. Nah, itu nanti yang harus kita lakukan. Yang terakhir mungkin tidak berharap itu kita jalankan fungsi itu. Yang terakhir yaitu fungsi advokatif. Advokatif itu kita mendampingi jemaat atau kelompok masyarakat Kristen ini barangkali menghadapi permasalahan secara sosial, kemudian menghadapi permasalahan dalam dia melaksanakan ibadahnya, itu nanti kita memfungsikan diri sebagai fungsi advokatif. Dan saya yakin itu nanti tidak akan kita jalankan karena apa? Kita tahu bahwa di Kota Mojokerto ini sudah sedemikian tinggi nilai moderasi dan toleransinya, kerununannya. Nah, itu saya berharap tidak akan menjalankan fungsi itu. Terus kalau jenengan memandang Kota Mojokerto, Pak, ini kan sangat beragam, baik dari struktur masyarakat, komposisi tingkat pendidikan, kemudian ya berbagai macam pekerjaan juga banyak di sini. Agama itu komplit 6-6-nya di sini, Pak. Bahkan di beberapa waktu yang lalu kan kita ini di Kota Mojokerto kan mendapatkan harmoni obat. Kemudian juga di tahun-tahun berikutnya ada perencanaan desa kerukunan dan macam-macam yang terkait dengan toleransi. Nah, jenengan memandang Kota Mojokerto ini
untuk mengembangkan atau membangun kerukunan beragama, moderasi beragama atau toleransi antar umat beragama ini bagaimana Pak? Kiat-kiat jenengan ini selama ini kan saya yakin jenengan sudah bergerak di situ, cuman mungkin bisa diceritakan Pak. Iya, dalam pengamatan dan beberapa kali ngopi dengan teman-teman interaksi itu, di situ saya bisa membuat suatu kalau untuk diri saya sendiri itu ada sesuatu yang tanda petik itu penting yang harusnya ada di antara kita, yaitu yang masih perlu kita tingkatkan, yaitu komunikasi. Nah, dengan komunikasi yang baik antara pemeluk agama yang ada di kota Mojokerto ini, kita kan jadi saling kenal. Semakin mengenal, semakin mendalami, semakin tahu. Artinya apa? Setelah kita kenal, setelah kita komunikasi dengan baik, tidak akan ada lagi rasa saling curiga. Jadi mereka sudah bisa terbuka, kemudian tambah saling menghormati. Nah, ini harapannya dengan seperti itu maka toleransi ini akan semakin terbangun kuat. Gitu. Karena apa? Karena kadang-kadang kalau kita tidak mengenal seseorang dengan baik, kita tidak tahu, istilahnya kalau orang Jawa itu jeroane terus bundi itu kan kita tahu di luar saja. Kok ngene ya. Itu yang kadang-kadang justru akan membuat gap di antara kita itu semakin jauh. Nah, dengan keberadaan saya di sini, harapannya itu bisa membawa ini loh, kondisinya atau keadaan di dalam kekristenan itu seperti ini, mungkin harus juga diketahui oleh teman-teman dari pemeluk agama lain. Semakin mereka mengenal Kristen, artinya mereka tidak harus mencurigai bahwa Kristen itu nantinya akan seperti ini. Nah, jadi kalau secara umum kan kita perlu membangunlah komunikasi yang nyaman, yang santai, katanya mungkin enjoy lah Pak. Dengan mungkin bahasa-bahasa yang tadi ngopi-ngopi, nyantai. Nah, seperti kita tahu Pak Widi, jadi di Kota Mojokerto ini kan kalau kita berbicara kerukunan dan toleransi kan sudah kita, alhamdulillah kita sudah dalam posisi yang baik, karena di tahun yang lalu, tahun 2020 kalau nggak salah, atau 2021 itu kita mendapatkan harmoni umat. Nah, itu kan mencerminkan bahwa kerukunan sudah terbangun dengan cukup baik dan kita berharap itu selalu terjaga. Terus gini Pak, terkait dengan tugas kepenyuluhan lagi. Kalau bahasanya tadi kan secara umum, secara general jenengan menyampaikan secara fungsi konsultatif, fungsi kemudian informatif. Secara konkret masyarakat ini loh layanan saya, misalkan layanan pendampingan keagamaan, layanan mungkin bimbingan konseling terkait kondisi-kondisi khusus, mungkin ada keluarga yang perlu ada bimbingan, mungkin pranikah atau bagaimana, atau mungkin di pemerintahan layanan sumpah, kita mendampingi sumpah jabatan menikah. Nah, kira-kira apa saja Pak yang bisa disampaikan kepada sobat Mas sekalian? Untuk pelayanan keagamaan yang masuk di dalam lingkup pekerjaan seorang penyuluh agama Kristen itu, yang jelas yang pertama untuk pelayanan keronian. Keronian itu bisa berupa ceramah, bisa berupa pemberian informasi keagamaan. Kemudian ada lagi fungsi konsultatif, artinya konseling secara pastoral. Ini bisa dilayani oleh seorang penyuluh agama. Terus kegiatan lain yang kami lakukan selama ini berupa pemberian informasi rohani melalui media sosial. Nah, selama ini kami berusaha merintis melalui IG, melalui Facebook, atau mungkin flyer, video itu kami juga sudah berusaha mulai mengaktifkannya gitu. Kemudian pelayanan lain yang mungkin bisa kami cover, yaitu tadi selain pemberian informasi kerohanian, bimbingan rohani, kemudian mungkin juga tadi dari sisi administratifnya mungkin dibutuhkan pada saat pengambilan sumpah dan sebagainya, nanti tergantung penugasan dari pimpinan. Karena tidak bisa jalan sendiri kalau penyuluh agama itu. Harus ada penugasan. Kalau jenengan sampaikan tadi uraiannya panjang Pak, kira-kira jenengan ini kan secara gambaran umum sebegitu panjangnya. Kemudian kalau kita melihat wilayah Kota Mojokerto ini 3 kecamatan, terus di kota tadi 1. Kira-kira jangan punya kiat-kiat apa Pak untuk menjalankan atau bahasanya mensiasati biar tugas yang sedemikian banyak, wilayah yang cukup luas dengan kepadatan penduduk yang luar biasa di Kota Mojokerto, tetap tugas itu terlaksana dengan baik. Salah satunya tadi kan jenengan sudah mengoptimalkan medsos. Jadi jenengan mungkin
bisa katakanlah memberikan informasi lewat medsos. Itu kan salah satu terobosan juga sehingga umat ini menjangkau. Mungkin tidak tahu tempatnya, hanya ada pertanyaan mungkin apa bahasa anak muda-muda di DM, wah ada komen ini Pak. Mungkin itu juga sebuah terobosan. Kira-kira jangan punya strategi apa untuk memaksimalkan layanan kepenyuluhan ini Pak? Untuk mengcover seluruh kota, dalam arti barangkali nanti membutuhkan pelayanan kami. Ini kami masih berusaha untuk membangun jaringan dengan bisa dikatakan stakeholder gitu ya. Kalau sekarang masih berusaha untuk membangun komunikasi dengan organisasi keagamaan Kristen sendiri, mungkin BAMAK, PGI, kemudian gereja-gereja setempat, sinode, kemudian organisasi keagamaan Kristen, kepemudaan seperti pemuda gereja yang sudah tercover di dalam sebuah organisasi gerejanya itu. Nah, kita berusaha untuk melibatkan mereka di dalam setiap pelayanan. Nah, mungkin juga ada kelompok-kelompok khusus lain yang membutuhkan semacam lansia, terus berkebutuhan khusus, kemudian orang-orang yang di dalam perawatan tanda petik mungkin penyakit-penyakit yang kronis yang akan menghadapi masa-masa akhir kehidupan. Nah, ini kami berusaha untuk membantu melayani di arah sana. Koordinasinya mungkin ya kami dengan lembaga-lembaga yang menaungi mereka, mungkin ya dari sinode gerejanya, kemudian kalau yang teman-teman yang dari kebutuhan khusus karena penyakitnya kami melalui rumah sakitnya. Kemudian kalau kepemudaan ya mungkin dari organisasi yang menaunginya, itu nanti kami berusaha untuk membangun jaringan dengan organisasi tersebut. Sehingga kasarannya ini lintas sektoralnya itu bisa terbangun. Jadi apa yang menjadi tugas bisa menjadi lebih ringan. Jalan bersama. Dikerjakan bersama mungkin dari stakeholder, dari organisasi-organisasi baik kepemudaan maupun organisasi yang lain. Terus salah satu hal yang perlu juga disampaikan kepada Sobat Kemenak sekalian, dalam hal ini sepanjang yang jenengan alami, mungkin ya hari ini kita juga akan kerjakan tugas-tugas pelayanan kepenyuluhan itu kan, jenengan sudah bergabung dengan yang dulu kalau kita kenal IPARI Pak. Nah, bagaimana sinergi yang sudah terbangun ini antara penyuluh agama yang sudah ada di Kota Mojokerto, barangkali bisa diceritakan. Mungkin kan orang, ini kan secara umum bersama-sama itu banyak cerita lah. Kira-kira gimana Pak? Sinergi yang sudah terbangun sesama penyuluh agama di Kota Mojokerto, barangkali bisa diceritakan Pak. Kalau IPARI ini kan organisasi profesi, organisasi profesi penyuluh agama yang menaungi kami, yang dalam posisi sebagai penyuluh agama, yang isinya di situ berbagai macam agama, ada pokoknya semua agama lengkap ada di situ. Nah, untuk kolaborasinya dengan organisasi ini sebagai penguat kami, yang menaungi kami, yang membacking kami lah di dalam melakukan pelayanan kami itu. Jadi setiap ada kesulitan, berusaha untuk menambah jaringan baru, kemudian untuk berusaha untuk masuk di dalam satu instansi, maka harapannya IPARI ini yang akan membacking kita, membackup kita untuk mempermudah komunikasinya itu. Terakhir Pak Udi, mungkin ada harapan atau pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada Sobat Kemenak sekalian, mungkin terkait mungkin bimbingan keagamaan, mungkin terkait kepenyuluhan, barangkali ada harapan atau pesan-pesan yang disampaikan kepada Sobat Kemenak sekalian. Mungkin yang sekarang perlu kita tanamkan bersama di dalam pemahaman kita, bahwa Kementerian Agama, termasuk di dalamnya ini adalah Kementerian Agama Kota Mojokerto, adalah kementerian semua agama. Artinya apa? Pada saat jemaat atau saat ini yang di Mojokerto beragama Kristen pun mempunyai akses untuk mendapatkan pelayanan keagamaan melalui Kementerian Agama Kota Mojokerto. Lah, caranya bagaimana? Kita sudah mempunyai beberapa jalur yang mungkin bisa dipakai. Yang gampang mungkin melalui medsosnya Kementerian Agama, ada DM-nya IG atau Facebook dan sebagainya. Kalau ingin mendapatkan pelayanan datang secara langsung, sekarang ada pelayanan satu pintu yang mungkin bisa datang ke sana untuk mendapatkan absis. Nanti akan menemui siapa, mendapatkan pelayanan apa. Nanti kita akan memfasilitasi seperti itu. Yang penting
ada sesuatu yang disampaikan yang menjadi kebutuhan masyarakat itu seperti apa. Okay. Harapannya Pak untuk katakanlah bagaimana jenengan ini sukses sebagai penyuluh di Kota Mojokerto, mungkin punya harapan, saya ingin mewujudkan misalkan satu titik kerukunan umat beragama atau apa, mungkin seperti itu Pak. Mari kita lanjutkan perjuangan kita untuk memupuk toleransi dan moderasi ini. Harapannya apa? Akan semakin kuat komunikasi di antara kita, akan semakin kuat saling pemahaman di antara kita, sehingga kita akan semakin rukun, kita akan semakin tangguh di dalam kita meningkatkan kekuatan kita untuk membangun Kota Mojokerto ini bersama-sama Kementerian Kota Mojokerto. Okay. Sobat Kemenak sekalian, bincang-bincang yang cukup menarik dengan saudara kita, Pak Widi ini sudah banyak pengalamannya terkait kepenyuluhan, terkait pendampingan umat, dan banyak hal lagi. Sebenarnya masih banyak Pak yang ingin kita diskusikan, kita perbincangkan, tapi waktu juga yang membatasi. Dan terima kasih Pak Widi sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah panjenengan kesibukan untuk pelayanan, kesibukan untuk administrasi, dan banyak hal yang lain. Jangan sempatkan waktu untuk menyapa Sobat Kemenak sekalian. Demikianlah Sobat Kemenak sekalian, bincang-bincang kita pada kesempatan ini dengan Pak Widi, penyuluh agama Kristen di Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto. Semoga apa yang kita perbincangkan memberikan informasi, memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Ferry Mahendra Kurniawan dan Widi Kurnia. Pamit, mohon izin undur diri. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.